Pada teknik kali ini kita akan dibantu menggunakan indikator ATR yang berguna untuk menentukan nilai SL dan TP yang tepat. Pasti kalian akan kaget jika saya beritahu bahwa crossing antara indikator ATR dan MA bisa kita gunakan untuk signal trading, bukan? Indikator ATR yang selama ini kita gunakan untuk mengetahui nilai volatilitas harga, kita ubah menjadi pencipta signal yang ulung, sekaligus tetap bisa mengetahui seberapa besar volatilitas harga, sehingga kita bisa menetapkan nilai SL dan TP secara tepat. Di dalam menentukan TP, terkadang kita terlalu pede. Dalam menentukan SL, terkadang kita terlalu penakut, seakan tidak ada patokan pasti yang bisa kita jadikan landasan untuk menentukan TP dan SL. Dengan menggunakan indikator ATR, kita tidak akan lagi perlu melibatkan emosi. ATR akan menggambarkan seberapa besar nilai volatilitas harga dalam bentuk pip. Selanjutnya, kita pakai patokan tersebut untuk menentukan nilai TP dan SL. Mudah bukan? Halo Sobat Trader, saya Trianto Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah teknik analisa trading forex dengan menggunakan gabungan indikator ATR dan MA. Menentukan seberapa besar stop loss atau SL dan take profit atau TP dalam trading cukup gampang-gampang sulit. Padahal penentuan SL dan TP yang tepat sangat berpengaruh dalam hasil akhir trading kita. Pernah kan mengalami SL kesamber sedikit lalu harga melesat ke arah yang kita duga? Atau kurang 5 pip saja menuju TP harga malah berbalik? Dalam trading, kemampuan trader dalam mengatur penempatan SL dan TP sangatlah krusial, karena ini berhubungan dengan money management dan akurasi trading kita. Kesalahan dalam penempatan SL dan TP akan berakibat pada loss atau kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan menggunakan bantuan indikator ATR yang akan membantu kita dalam dua hal. Yang pertama, bagaimana menggunakan ATR untuk penempatan SL, dan yang kedua adalah bagaimana menggunakan ATR untuk penempatan TP. ATR atau Average True Range adalah sebuah indikator yang berfungsi untuk mengukur nilai volatilitas suatu harga. ATR adalah indikator yang ditemukan oleh J.W. Wilder yang juga penemu indikator RSI dan parabolic SAR. Jadi, kredibilitas indikator ATR tidak perlu kita ragukan lagi. ATR bukanlah indikator yang bisa memberikan sinyal buy atau sell. ATR hanya bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar volatilitas harga saat itu, sehingga seringkali digunakan untuk menentukan SL dan TP. Berikut saya rangkum beberapa fungsi ATR. Yang pertama, jika ATR sedang berada di level tinggi, itu berarti sedang terjadi volatilitas harga yang tinggi. Yang kedua, tinggi atau rendahnya level ATR tidak menggambarkan tren naik atau turun. Jadi jangan salah ya. Yang ketiga, ketika ATR sedang berada di level rendah, berarti sedang terjadi keseimbangan pada harga atau sideways. Apa sih perhitungan di balik indikator ATR atau Average True Range? ATR sebenarnya hanyalah rata-rata dari True Range dalam periode tertentu. Defaultnya adalah 14. True Range atau TR sendiri adalah cara yang ditemukan J.W. Wilder untuk mengukur jarak antara dua candle. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Berikut adalah rumus menghitung ATR untuk periode 14. ATR sama dengan ATR dikali 13 ditambah current ATR, lalu hasilnya dibagi dengan 14. Dari perhitungan di atas, maka akan terbentuk titik-titik hasil perhitungan kita tersebut. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan dalam sebuah garis eksponen yang nyaman untuk kita lihat. Jika dilihat dari rumus di atas, sebenarnya ATR adalah perkembangan dari True Range atau TR. Kita tidak bisa menghitung ATR tanpa mengetahui nilai TR terlebih dahulu. Pencipta ATR memang memasang default periode ATR yaitu 14. Itu berarti jika kita menggunakan time frame H1, rata-rata TR yang dihitung adalah data dari 14 jam yang lalu. Lalu bagaimana cara menggunakan ATR? Dan bagaimana cara mengkombinasikan ATR dengan indikator EMA? Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kombinasi dari dua indikator, yaitu ATR dan MA. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak tahu bahwa crossing dari kedua indikator ini bisa dijadikan signal entry, bukan? Lah, dari mana logikanya? Tenang, akan saya jelaskan. Selama kita punya alasan yang kuat untuk strategi yang kita gunakan, suatu yang kelihatannya aneh pun boleh-boleh saja ya digunakan. Yang penting hasil akhirnya adalah profit. Bukan begitu?
Kita tahu bahwa semakin rendah nilai ATR mengindikasikan sedikitnya pergerakan pips. Itu berarti harga sedang mengalami konsolidasi dan bisa terjadi lonjakan harga sewaktu-waktu. Semakin garis EMA naik mengindikasikan bahwa harga masih dalam kondisi uptrend. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika garis ATR memotong garis EMA dari bawah ke atas, itu adalah tanda sinyal buy. Jika kebalikannya, maka itu adalah tanda sinyal sell. Tapi tentu kita tidak bisa langsung entry dong, melainkan kita tunggu konfirmasi dari candle, di mana biasanya akan muncul candle Marubozu sebagai konfirmasi yang valid. Kalian harus menggabung indikator ATR dan EMA dalam satu windows di MT4. Caranya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Lalu kita akan masuk pada step by step strategi trading dengan menggunakan indikator ATR dan EMA. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil buy position. Langkah pertama adalah kita akan menunggu ketika indikator ATR break EMA 20 dari bawah ke atas. Langkah pertama adalah pastikan setup chart Anda sama seperti yang tertampil pada gambar, yaitu jendela pertama harus berisi pair mata uang dan jendela kedua di bawahnya berisi chart indikator, dalam hal ini ATR dan EMA. Lalu selanjutnya, untuk melakukan entry buy, konfirmasi pertama yang harus kita tunggu adalah indikator ATR harus break EMA 20 dari bawah ke atas. Ini merupakan tanda bahwa volatilitas yang tinggi akan terjadi ke depan. Dengan volatilitas yang tinggi ini merupakan peluang trading yang bagus karena harga akan bergerak dengan cepat. Indikator ATR yang membreak EMA 20 ke atas juga berarti akan terjadinya tren yang baru. Langkah kedua yaitu kita pastikan bahwa ketika ATR break EMA pada chart harga juga terjadi candle breakout. Ketika garis ATR menembus EMA 20 dari bawah ke atas, ini merupakan tanda perubahan tren dan akan terjadinya volatilitas yang tinggi. Tentu kita tidak bisa percaya begitu saja pada indikator berdasarkan crossover. Kita akan lihat aksi harga atau price action ketika crossover tersebut terjadi, yaitu kita hanya akan ambil posisi ketika terjadi candle breakout yang panjang ke atas, atau biasa kita sebut dengan candle Marubozu. Jika kalian belum tahu apa itu Marubozu, kalian bisa mencarinya di Google ya. Dalam hal ini, untuk posisi buy, kita mencari candle bullish Marubozu atau candle dengan body yang panjang ke atas. Langkah ketiga, kita akan ambil posisi buy pada closing candle Marubozu. Jika kedua konfirmasi kita tadi sudah semuanya terpenuhi, yaitu ATR break EMA dari bawah ke atas, dan kita menemukan candle bullish Marubozu, maka sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan entry buy. Saat yang paling tepat adalah ketika penutupan candle Marubozu. Saat terjadinya closing candle, saat itu juga kita melakukan entry buy. Langkah keempat adalah kita akan memasang SL sedikit di bawah candle breakout atau candle Marubozu tadi. Indikator ATR selain memiliki fungsi sebagai indikator untuk mengukur volatilitas harga, juga memiliki fungsi untuk menentukan SL dan TP yang tepat. Ada beberapa cara dalam strategi ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan SL dan TP. Pertama, kita bisa memasang SL sedikit di bawah candle breakout. Ini adalah penerapan dari trading price action, di mana biasanya ketika terjadi candle Marubozu, maka biasanya akan diteruskan dan akan sulit berbalik arah. Kedua, kita bisa memasang SL dengan melihat angka pada indikator ATR. Pada indikator, itu akan melambangkan pergerakan rata-rata harga dalam satu candle. Kita bisa menggunakan nilai 1 kali ATR untuk short term trading atau 2 kali ATR untuk long term trading. Langkah kelima atau langkah terakhir, kita akan pasang TP sesuai dengan pips yang ditunjukkan oleh indikator ATR. Sama dengan menentukan nilai SL, menentukan nilai TP, kita juga bisa menggunakan indikator ATR, yaitu kita bisa memasang TP dengan melihat angka pada indikator ATR. Kita bisa menggunakan nilai 1 kali ATR untuk short term trading atau trading jangka pendek, atau 2 kali ATR untuk long term trading atau trading jangka panjang. Pilihan terserah di kalian. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan closing TP manual, yaitu dengan menunggu perpotongan garis antara ATR dan EMA 20. Saat garis ATR memotong EMA 20 dari atas ke bawah,
Saat itu juga kita bisa melakukan closing order. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari strategi trading menggunakan kombinasi ATR dan EMA ini? Strategi yang kita jabarkan di atas adalah pengembangan dari fungsi indikator ATR yang awalnya hanya digunakan untuk mengetahui volatilitas dan menentukan SL atau TP. Strategi tersebut mungkin tidak akan Anda temui di tutorial manapun, karena memang sangat jarang banget trader yang menggunakan ATR sebagai lawan crossover dari EMA. Tidak ada kata salah dan benar dalam menggunakan indikator. Yang salah adalah ketika kita menggunakan indikator tapi tidak tahu alasan dibalik menggunakan indikator tersebut. Selama kita mengerti indikator tersebut dan tahu betul alasan dibalik mengapa kita menggunakan indikator tersebut, meskipun analisa kita 100% kebalikan dari mayoritas trader, itu juga tidak jadi masalah. Namun faktanya masih banyak trader yang tidak tahu alasan pasti mengapa ia open order sesaat setelah dia open order, atau alasan dia entry selalu labil karena biasanya ya hanya ikut-ikut. Punya trading plan atau alasan untuk entry adalah sesuatu yang sangat krusial. Bahkan hal tersebut dijelaskan dalam buku Market Wizard sebagai salah satu faktor terpenting kesuksesan trader besar. Jadi mulailah sedikit fanatik pada trading plan kalian sendiri. Kalaupun sering gagal, kalian akan banyak tahu pola kegagalan seperti apa yang kalian alami. Dan dengan mudah kalian bisa merubahnya menjadi pola kesuksesan. Dan terakhir, tak lelah saya selalu mengutip suatu quotes dari anonim. First, you must learn to play by the rules. Then, you must forget the rules and play from your heart. Terima kasih sudah menyimak konten video yang saya buat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.